Selamat pagi Bapak Ibu beserta anak-anak yang terkasih yang sedang belajar di rumah. Pada pagi hari ini kita akan mengawali segala kegiatan kita dengan ibadah sabda sebagai awal dari proses PSD, bukan studi Dominikan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan cinta kasih Allah selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Puji syukur kehadirat Tuhan bahwasanya kita pada hari ini masih diperkenankan dan diberikan waktu untuk menikmati udara yang segar, menikmati kehidupan di dunia ini. Dan mari kita isi hari-hari kita dengan kegiatan yang berguna. Pada hari ini kita akan mulai kegiatan bukan studi Dominikan di hari yang pertama. Suatu proses bagaimana kita belajar ataupun mengenal Santo Dominikus. Untuk itu mari kita siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah sabda ini. Maka lebih baik kalau kita memulai dengan merenungkan segala dosa, segala kesalahan yang pernah kita lakukan, dan kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa saya mengaku. Mari kita doakan bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Peran Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanlah kami, Tuhan kasihanlah kami. Kristus kasihanlah kami, Kristus kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami, Tuhan kasihanlah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Bukalah pintu hati kami agar kami dapat berproses bersama. Terutama pada saat ini kami akan belajar mengenai Santo Dominikus. Bimbinglah dan bukalah hati kami supaya kami dapat mengikuti kegiatan kami dengan lancar. Dan semoga Engkau juga membuka pintu hati kami agar kami lebih dekat, mampu mendekatkan diri dan memuji-Mu sepanjang waktu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata para imam dan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku akan mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yekonia bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di dalam rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, Amin.
Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarkanlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat itu. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel dari tengkuk segala bangsa. Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hananya mematahkan ganda dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, pergilah, katakanlah kepada Hananya, beginilah sabda Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan bintang-bintang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, demikianlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab beginilah sabda Tuhan, sungguh aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukummu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Jangan sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, mari kita lanjutkan dengan mendengarkan bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi
dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat beli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, mari kita renungkan sebentar bacaan pada pagi hari ini. Tentu saja anak-anak sekalian sudah sering atau mendengar cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Suatu cerita atau peristiwa di mana Yesus memberikan makan ketika orang-orang sudah mulai kelaparan karena malam, dan di situ jauh dari desa. Nah, satu hal yang menarik yang patut kita pelajari pada perikop ini adalah bagaimana Yesus itu, kalau kita kaitkan dengan semangat Santo Dominus, adalah memulai dari apa yang ada. Tuhan Yesus mulai dari apa yang ada untuk memberikan makan kepada 5.000 orang, itu baru yang laki-laki, dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menghayati dan melaksanakan semangat tersebut. Ketika kita harus mulai dari apa yang ada, tentu itu memang sesuatu yang tidaklah mudah, terutama pada saat ini ketika kita harus belajar dari rumah. Yang namanya belajar dari rumah, tentu sebetulnya banyak yang bisa kita pelajari. Tidak harus menunggu materi pembelajaran dari Bapak Ibu guru, namun justru kalian bisa mengembangkannya sendiri. Dari materi yang pernah diberikan, dikembangkan dengan belajar dari berbagai sumber. Tidak hanya dari modul Bapak Ibu guru, namun bisa belajar dari buku-buku yang lain, dari internet, dari orang tua kalian, dari kakak kalian. Nah, dari situ justru kalau kalian mau mengembangkan semangat Santo Dominus mulai dari apa yang ada, justru ilmu kalian akan tambah lebih banyak lagi. Dan itu yang memang harus kita kembangkan untuk saat ini, karena memang pembelajaran belum memungkinkan untuk tatap muka. Untuk itu mari kita bersemangat dalam diri kita masing-masing untuk siap belajar, mengembangkan diri kita untuk menjadi pribadi pembelajar dan cinta kebenaran. Demikian untuk renungan pada pagi hari ini. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita satukan segala doa kita pada pagi hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa yang makasih, kami selanjutnya akan melanjutkan kegiatan kami. Untuk itu akan kami tutup dengan doa penutup. Tuhan, kami bersyukur padamu karena kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Semoga untuk selanjutnya kami dapat mengisi hari-hari kami dengan kegiatan-kegiatan yang tentu saja akan mengembangkan baik iman, baik jiwa raga kami, dan saja kemampuan dan talenta kami. Semoga berkat-Mu kami Engkau kembangkan, dan semoga Engkau selalu menyertai dalam kami, menjaga kesehatan kami, supaya kami memiliki daya tahan tubuh yang baik, sehingga kami bisa terbebas dari virus COVID-19. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, anak-anakku yang terkasih, Bapak Ibu orang tua murid, selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, ibadah telah selesai. Selamat berkarya, stay at home, jaga kesehatan.